Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Magrisa Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologi. Sebelumnya, kita perlu tahu nih, apa sih relay proteksi itu? Relay proteksi merupakan sebuah alat yang memproteksi sistem tenaga listrik dengan cara mendeteksi gangguan yang terjadi pada saluran. Apabila terjadi gangguan, relay akan memberikan suplai daya kepada rangkaian proteksi untuk segera memutus arus yang menyebabkan gangguan. Ini merupakan diagram rangkaian sistem proteksi. Di dalam diagram rangkaian sistem proteksi terdapat relay proteksi, CT dan PT, baterai, dan PMT. Di sini peran CT dan PT sebagai trafo instrumen, di mana berfungsi untuk mengkonversi besarnya tegangan atau arus yang mengalir sehingga mampu untuk diterima oleh relay proteksi. Dan terdapat baterai sebagai supply dan PMT sebagai tripping coil. Nah, fungsi utama dari relay proteksi itu apa sih? Fungsi dari relay proteksi yaitu sebagai alat perasa untuk mendeteksi adanya gangguan yang selanjutnya memberi perintah trip kepada pemutus tenaga atau PMT. Fungsi lain dari relay protection sendiri yaitu yang pertama ada membebaskan bagian atau peralatan yang terkena gangguan. Yang kedua, melokalisir dampak gangguan. Yang ketiga, mencegah adanya korban jiwa dan kerugian material. Lalu yang keempat, dapat memberikan petunjuk berupa lokasi dan jenis gangguan. Di sini, relay proteksi dituntut mampu untuk memberikan petunjuk lokasi di mana terjadinya gangguan, serta relay proteksi dituntut untuk mampu menganalisa jenis gangguan yang terjadi. Apakah jenis gangguan tersebut termasuk ke dalam overcurrent, overvoltage, atau jenis-jenis gangguan yang lain. Selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologi. Klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada relay statik. Relay statik merupakan relay yang reaksinya dipengaruhi oleh komponen elektronik, magnetik, optik, atau komponen lain sebagian atau tanpa ada gerakan mekanik dari alat tersebut. Relay statik mampu bekerja secara terus-menerus tanpa terjadi penurunan fungsi selama pemakaian hingga beberapa kali switching. Ini merupakan contoh dari relay statik. Relay statik sendiri memiliki bagian-bagian pokok konstruksi. Yang pertama ada converter element. Converter element biasanya berupa matching transformer yang berfungsi menjadikan pas sinyal input dengan kebutuhan measuring element. Lalu yang kedua ada measuring element. Measuring element biasanya berupa konverter sinyal analog ke digital yang berfungsi menjalankan pengukuran. Selain itu, measuring element biasanya juga berupa skimit trigger. Lalu yang keempat ada feed element. Feed element sendiri berfungsi sebagai power supply agar komponen-komponen solid state yang terdapat pada measuring element dan output element dapat bekerja. Dan yang keempat ada output element. Output element berfungsi untuk memperbanyak jumlah output dan memberikan tundaan waktu yang diperlukan. Nah, selain keempat bagian-bagian tadi, relay statik juga memiliki bagian-bagian pokok lainnya, seperti gambar ini. Selanjutnya, selain ada relay statik, juga ada relay elektromagnetik. Relay elektromagnetik adalah sebuah relay yang dirancang menggunakan komponen listrik mekanik dan magnetik. Pada relay ini, terdapat koil untuk melakukan operasi dan terdapat kontak mekanik. Koil pada relay elektromagnetik akan diaktifkan oleh sistem supply, sehingga kontak mekanis akan terbuka. Relay elektromagnetik bekerja menggunakan sumber bolak-balik atau sumber arus searah sebagai penginduksi kumparan yang membentuk magnet pada kumparan yang fungsinya untuk menggerakkan anak kontak untuk segera memutus rangkaian.
Nah, ini merupakan contoh dari relay elektromagnetik. Relay elektromagnetik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada relay tarikan magnet dan relay induksi. Relay tarikan magnet sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis plugger, yang kedua ada jenis high, yang ketiga ada jenis balance beam, dan yang keempat ada jenis polarized moving icon. Nah, ini merupakan konstruksi dari relay tarikan magnet yang dibagi menjadi 4 tadi. Setelah itu ada relay induksi. Nah, relay induksi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada piringan induksi, lalu ada wattmerik, lalu ada mangkuk induksi. Nah, ini contoh dari relay induksi yang dibagi menjadi 3 tadi. Ada yang induction disk, lalu ada wattmerik, lalu juga ada induction cup relay. Selain relay statik dan relay elektromagnetik, lalu ada relay digital. Relay digital adalah relay yang menggunakan microcontroller untuk menganalisis voltase, arus, atau jumlah proses daya sistem lain untuk mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam sistem tenaga listrik. Nah, prinsip kerja dari relay digital sendiri menggunakan microcontroller yang merupakan peralatan digital yang dikembangkan dari sistem digital. Penggunaan microcontroller dengan menggunakan beberapa rangkaian pendukung, serta meminimalkan sistem proteksi digital yang ada. Ini merupakan contoh dari relay digital. Yang terakhir ada relay numerik. Relay numerik adalah relay yang menggunakan mikroprosesor untuk mengerjakan berbagai fungsi, diantaranya untuk proteksi, pengendalian, transmisi data, memori, dan fungsi self-monitoring. Relay numerik digunakan untuk mengukur parameter listrik dalam jaringan listrik dan mengubahnya menjadi data numerik yang melalui analisis matematis dan logis untuk memutuskan. Nah, ini contoh dari relay numerik. Ini merupakan beberapa sumber yang saya gunakan. Terdapat 3 sumber. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.